Halo, kembali lagi di Langkah Kuda. Kami mendapati kabar kalau belakangan harga beras sedang naik. Sekarang kami sudah ada di Pasar Keranggan. Kami akan bertanya kepada penjual dan pembeli tentang kenaikan harga beras ini. Gimana tanggapan mereka? Langsung saja. Nama Yustanto, pekerjaan kuli pasar. Saya Bu Mumun, yo pedagang beras sembako Pasar Keranggan. Nama saya Ibu Ririn, saya penjual camcau, es camcau. Saya Pak Muhammad Idris, penjual kopat tahu di Pasar Keranggan. Perkenalkan, nama saya Arinto Aprilian, saya dari Godean untuk mencari beras yang pengen saya jual kan. Ibu Rukijem, kula mandi tahu tempe. Saya Bu Rustina, pengunjung. Susah nggak sih Bu sekarang nyari stok beras? Ya kalau nek susah itu enggak, cuman harganya yang naiknya lebih tinggi. Yang paling susah nyari itu yang jadinya distributore yang tahu ya. Kalau biasanya beras itu datang permintaannya misalnya 1 ton, ya kita dikasih cuma untuk sehari 2 hari, besok datang lagi gitu, enggak langsung stok banyak, soalnya berasnya juga dibagi-bagi, jadi tidak setiap permintaan itu dipenuhi. Itu susah, cari yang bagus itu sulit. Yang tadinya seharga 13-14 ribu, sekarang sudah menjadi 18 ribu. Masa naiknya segitu itu loh. Itu yang menurut pedagang kaki lima semacam ini susah untuk dicari hasilnya itu loh, badine. Wong Jawane badine. Ya susah sih, saya murah itu udah nggak ada. Kita juga bingung sih, kita kan jualan arem-arem itu sedih. Karena semenjak pemilu itu kan beras itu sama pemerintah itu di stok, beras itu di stok. Jadi untuk penggantian presiden itu insya Allah ya itu bakal dikeluarkan lagi. Nek cari beras itu mudah, mungkin di stok-stok sembako beras banyak. Tapi soal harga emang dirasakan naik terus toh ini harganya. Ya susah, katanya enggak dibeli-beliin itu enggak habis gitu, enggak ada. Mau kemana berasnya? Disimpan apa kemana ya? Bener nggak sih Bu ada kenaikan harga beras itu Bu? Bukan naik lagi, ini sudah ganti harga. Kalau naik itu 100, 200 itu namanya naik. Kalau udah ribuan ya jenenge ganti. Ya dulu sekitar 11.000, sekarang 16.000 itu udah paling murah. Dari yang minggu-minggu kemarin untuk saat ini yang kemarin itu kita beli dari yang merek Pulen dari harga 14.000 per kilo jadi 15,5. 15,5. Terus kalau dengar-dengar naik lagi jadi 17 atau berapa? 100. Terakhir beli itu 160. 16.000 berarti per kilonya kurang lebih. Itu segitu 80 mahal. Biasanya cuma 60 apa berapa ya? Dulu saya tuh beli 12, 11, paling murah itu 10, sekarang itu 16,5. Kalau di warung udah 18 ya Mas. Wah, lumayan tinggi harga. Dari harga yang 13.500 sampai 16.000. Kenaikan beras itu kalau dari mereka katanya beras itu naik kenapa? Pendapatnya beda-beda sih orang, ada yang bilang belum panennya terlambat, ada yang bilang bantuan, karena bantuan bikin terlambat. Ya katanya sih faktor alam ya, bahan bakunya susah, carinya susah. Nah, persisnya aku yo ora ngerti, aku ngertine kula larang didol larang, aku pusing nek ngerti mikir le golek kepiye hasilnya. Lah yo mungkin dari ini toh, musim panen ini mundur toh ini. Kan kemarin banyak yang bilang juga Mas, kesulitan atau kenaikan harga beras sekarang itu kan salah satunya karena bansos. Ya. Karena bansos kemarin mengeluarkan beras juga kan. Ya. Tanggapan jenengan gimana Mas? Kita harus memaklumi lah.
Karena bansos itu kan dari pemerintah dan pemerintah juga mengeluarkan untuk rakyatnya. Ya kan? Ora mbak-mbakine sepiro madange bendino. Berapa? Enggak ngaruh. Yang rumah makan ya tetap jualan. Yang makan sehari-hari itu memang paling naik keluarga kecil ya paling ramak ratuku 5 dino. Kalau dari bansos saya kira nggak ada pengaruhnya, itu tinggal kebijakan dari pemerintah aja toh. Untuk harga mau apa ya dibikin, harusnya dari pemerintah ada kebijakan atau mungkin operasi secara sidak ke apa tengkulak beras biar harganya bisa turun gimana gitu. Ya kemungkinan juga bisa, itu kemungkinan. Tapi saya secara analisanya ya juga kurang paham hal itu ya, semacam itu. Katanya sih nganu apa dari petani itu cuaca, terus pupuk mahal gitu katanya. Bu, kalau disuruh milih Bu, mending dapat bantuan dari pemerintah atau harga beras stabil? Ya. Oh, harga stabil ya. Mending harga stabil ya. Kan nganu bansos itu marahi itu loh, malas barang itu nggak berusaha. Itu toh. Nah, kalau saya kan nggak pernah dapat, cuma pas-pasan terus tuh hidupnya ya. Mending stabil itu. Kalau bisa malah turun. Harga beras stabil. Saya mintanya harga beras stabil. Sebab saya itu kalau akan menaikkan harga kupat tahunya, itu kasihan pelanggan-pelanggan yang sudah diperas dengan kenaikan semua barang makanan, baik minyak maupun nanti makanannya juga naik. Saya tidak tega itu loh maksudnya. Harga beras stabil aja. Bantuannya kan kadang nggak pas, yang dikasih nggak pas. Ada yang nggak punya nggak dikasih, ada yang punya malah dikasih. Mending harga beras stabil. Dari awal mulanya, dari harga 12.500 itu udah stabil. Ya, saya suka nek dibantu ya suka, ya mau ya. Bagaimana ya? Ya miturut teman-teman itu dikasih ya tak. Kalau enggak ya sudah enggak apa-apa, cari sendiri. Bapak nyari barang kebutuhan pokok lainnya itu ada yang naik lagi nggak Pak selain beras? Nah, dari harga yang lain naik itu jelas untuk gula hampir setiap hari naik per kilo hampir untuk per saknya bisa naik 5.000 sampai 10.000 per sak. Jadi per sak kan 50 kilo itu. Terus minyak infonya naik terus ini dari beberapa kali walaupun tidak terlihat begitu besar, tapi kan kalau tiap ambil naik kan lama-lama juga naiknya juga banyak. Minyak dengan harga 16.000, minyak kita segala macam itu udah naik semua. Termasuk gula ya. Gula itu per saknya itu harga 850 sampai kurang lebih segitu. Mahal. Gula ya enggak turun-turun, gula pasir. Minyak ya juga apa bumbon-bumbon gitu ya naik kok. Yang nganterin yang naik. Yang jual kan miturut yang nganterin. Iya, telur. Wes semuanya naik tuh, Mas. Gula gini tuh 18. 18 baru di pasar. Kadang di warung-warung itu 19,5 dinaikin. Mungkin ya kadang mau kulaan kan ada yang jauh mepet gitu toh. Keuntungannya. Yono, telur, minyak, gula. Merembet-merembet santai wong blonjo do bengok-bengok arep nang pasar wedi jarene. Regane larang. Itu dari cabai yang tadinya 40-50 menjadi 80. Itu cabai sawi biasanya 4.000, 3.000, 9.000 sekarang sawi. Dan lain-lainnya juga banyak. Oh, semua bahan pokok. Nah, telur menanjak dari 26 itu 30 sekarang. Terus gula semua naik, Mas. Susah. Ada harapan nggak
buat pemerintah atau permintaan gitu, kalau misalnya Ibu pengennya apa sih dari pemerintah gitu? Kalau yang dikasih bantuan yang tepat-tepat aja. Terus berasnya yang maksudnya harga standar gitu loh. Nggak usah mahal-mahal. Biar semuanya ya kecukupan. Yang jelas ya pemerintah harusnya turun tangan untuk apa ya, untuk mencegah kenaikan harga sembako itu, biar ya terutama ya apa ya, untuk kuli-kuli ya bisa menjago, biar harganya bisa, biar untuk kebutuhan yang lain kan bisa tercukupi juga, tidak hanya sembako gitu. Aku sih nderek pusat wae lah, suaraku po yo didengarkan. luwes ana sing bertanggung jawab lah, sing mikirke. Nah aku ya sing penting ki ya ana barange, duite golek gampang wis, sing tuku ora sambat. Semoga aja beras dengan harga stabil dan dengan minimnya lah, biar masyarakat itu tidak bersusah payah untuk mencari beras dengan harga, karena kan kebutuhan sehari-hari dari hasil gaji suaminya, hasil gaji keluarganya itu kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita harus ibaratnya kita harus menstabilkan lah harga itu. Ya pengennya ya murah ngono lho. Iya. Pengennya murah. Ya pokoknya saya sebagai warga kecil lah minta harga bahan pokok itu paling penting itu stabil, murah. Walaupun banyak bansos tapi kita yang standar gini kan nggak dapat bantuan. Pokoknya saya minta mohon sama pemerintah harga bahan pokok paling penting itu stabil. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Matur nuwun, Bu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.